Rabu pagi 2 Juli 2025, suasana Royal Sumatera di Medan yang biasanya tenang mendadak berubah drastis. Kompleks perumahan elit yang dikenal dengan ketenangan dan kemewahannya itu tiba-tiba menjadi pusat perhatian seluruh kota. Sejumlah mobil gelap tanpa tanda pengenal meluncur cepat ke kluster Topaz, diikuti oleh petugas KPK berseragam lengkap yang turun dengan langkah tegas. Warga dan petugas keamanan hanya bisa memperhatikan dari kejauhan, tak berani mendekat. Suasana yang biasanya damai berubah tegang, penuh tanda tanya dan kecemasan. Target operasi pagi itu adalah rumah mewah 2 lantai milik Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Dinas UPR Sumut nonaktif yang namanya sudah lama jadi perbincangan. Polisi bersenjata lengkap mengawal ketat seluruh area, menegaskan bahwa ini bukan operasi biasa. Setiap sudut dijaga, tak ada yang bisa keluar masuk sembarangan. Tak lama, media mulai berdatangan. Wartawan dan kru televisi bergegas mengabadikan setiap detik momen yang dipastikan akan menjadi berita utama di seluruh negeri. Pagi yang biasanya diisi suara burung kini dipenuhi bisik-bisik, rasa penasaran dan kekhawatiran warga yang saling bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. KPK datang bukan tanpa alasan. Ini adalah puncak dari penyelidikan kasus besar yang selama berbulan-bulan mengguncang Sumatera Utara, melibatkan banyak pihak dan dana triliunan rupiah. Royal Sumatera, simbol kemewahan dan prestise di Medan, kini menjadi saksi bisu upaya penegakan hukum yang tak pandang bulu. Fajar itu menandai babak baru dalam pemberantasan korupsi di negeri ini, membawa harapan baru bahwa keadilan akan ditegakkan, meski harus dimulai dari tempat yang paling tak terduga. Di depan rumah megah bernuansa monokrom, suasana pagi itu terasa berbeda dari biasanya. Rumah besar yang biasanya tampak tenang, kini menjadi pusat perhatian, dikelilingi oleh petugas dan warga yang penasaran. Tim KPK berdiri tegas di depan pintu gerbang yang terkunci rapat, menghadapi tantangan pertama dalam upaya penggeledahan. Gerbang besi yang kokoh seolah menjadi benteng terakhir, menahan masuknya kebenaran ke dalam rumah itu. Tak ada tanda kehidupan di dalam, seolah rumah sengaja dikosongkan. Jendela dan pintu tertutup rapat, menciptakan kesan misterius dan menambah ketegangan di udara. KPK segera memanggil kepala lingkungan sebagai saksi, memastikan semua prosedur berjalan sesuai aturan. Warga sekitar pun mulai berkumpul, menyaksikan proses yang jarang terjadi di lingkungan mereka. Tak lama kemudian, tukang kunci profesional didatangkan. Dengan peralatan lengkap di tangan, ia berjalan perlahan menuju pintu, diiringi tatapan penuh harap dari petugas dan saksi. Suara gesekan logam di pagi hening menambah dramatis suasana. Setiap detik terasa menegangkan, seolah waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Polisi bersenjata berjaga di sekitar, memastikan keamanan proses. Kamera media tak henti merekam setiap gerak-gerik, menyorot wajah-wajah tegang yang menanti hasil upaya pembukaan pintu. Pintu terkunci ini bukan sekadar penghalang fisik, tapi juga simbol perlawanan terhadap upaya membuka kebenaran. Setiap rantai dan kunci menjadi saksi bisu ketegangan yang memuncak. KPK menunjukkan, tak ada pintu yang tak bisa ditembus demi hukum. Surat tugas ditunjukkan, menegaskan legalitas dan tekad mereka untuk menegakkan keadilan. Setelah beberapa saat yang menegangkan, suara klik terdengar, pintu akhirnya terbuka perlahan. Ekspresi lega terlihat di wajah tukang kunci dan petugas. Tim penyidik dan saksi segera masuk, memulai penggeledahan panjang yang penuh harapan dan kecemasan. Setiap langkah di dalam rumah itu membawa mereka lebih dekat pada jawaban yang dicari. Pintu yang tadinya jadi penghalang, kini membuka jalan bagi penegakan hukum. Rumah yang semula tertutup rapat, kini menjadi saksi proses hukum yang berjalan. Semua menanti dengan napas tertahan, bertanya-tanya apa yang akan ditemukan di balik tembok itu. Setiap orang tahu, hari ini bisa menjadi awal terungkapnya kebenaran yang selama ini tersembunyi. Begitu memasuki rumah mewah itu, tim KPK langsung bergerak dengan langkah pasti dan penuh perhitungan. Setiap anggota tim sudah tahu peran dan tugasnya masing-masing, membawa koper peralatan yang berisi perlengkapan investigasi canggih. Suasana di dalam rumah terasa tegang, namun para penyidik tetap tenang dan fokus pada misi mereka. Setiap sudut rumah mewah itu tak luput dari pemeriksaan, mulai dari ruang tamu yang luas, kamar tidur yang tertata rapi, hingga ruang kerja yang dipenuhi dokumen. Bahkan area tersembunyi dan sudut-sudut kecil pun tak luput dari perhatian.
Para penyidik menyisir setiap ruangan dengan teliti, memastikan tidak ada bukti yang terlewatkan. Mereka mencari dokumen penting, perangkat elektronik seperti laptop dan ponsel, serta barang-barang lain yang diduga terkait dengan kasus suap proyek infrastruktur. Setiap temuan langsung didokumentasikan dan diamankan sebagai barang bukti. Proses ini membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian ekstra, karena satu detail kecil bisa menjadi kunci dalam mengungkap kasus besar. Penggeledahan berlangsung lebih dari 7 jam, menandakan betapa teliti dan menyeluruhnya proses yang dijalankan. Waktu terasa berjalan lambat, sementara di luar hari mulai beranjak gelap. Setiap jam yang berlalu menambah ketegangan, baik di dalam maupun di luar rumah. Di luar pagar, puluhan wartawan dan polisi berjaga. Mereka menunggu dengan penuh rasa ingin tahu dan kecemasan, berharap mendapat kabar terbaru dari dalam rumah. Suasana di luar pun tak kalah tegang. Dengan kamera dan mikrofon siap merekam setiap perkembangan. Tak ada suara gaduh dari dalam. Hanya sesekali terlihat bayangan petugas yang bergerak di balik jendela. Keheningan malam menambah aura misteri, seolah-olah rumah itu menyimpan rahasia besar yang siap terungkap. Ketekunan dan keseriusan tim KPK benar-benar terlihat malam itu. Mereka bekerja tanpa lelah, mencerminkan komitmen kuat untuk membongkar kasus korupsi hingga ke akar-akarnya. Tidak ada ruang untuk kesalahan, karena setiap langkah sangat berarti. Tepat pukul 16.50 IB setelah berjam-jam bekerja, tim KPK akhirnya keluar dari rumah itu. Mereka membawa 3 koper besar, 2 kardus, dan 1 tas yang berisi barang-barang hasil sitaan. Setiap koper dan kardus tampak berat, menandakan banyaknya bukti yang berhasil diamankan. Barang-barang sitaan itu langsung dimasukkan ke dalam mobil hitam yang sudah menunggu di depan rumah. Proses pemindahan dilakukan dengan hati-hati dan penuh pengawasan, memastikan semua bukti tetap aman. Tanpa sepatah kata pun, tim KPK meninggalkan lokasi. Mereka tetap menjaga kerahasiaan dan profesionalisme, tak memberikan komentar apapun kepada media yang menunggu. Isi koper dan kardus itu kini menjadi misteri baru. Apa saja yang ditemukan di balik tembok hitam rumah mewah itu, hanya tim KPK yang tahu. Rumah mewah itu kini tampak sepi dan gelap, menyisakan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Setiap sudutnya seolah menyimpan cerita yang belum terungkap. Penggeledahan ini menjadi babak penting dalam upaya membongkar kasus korupsi besar. Semua mata kini tertuju pada langkah selanjutnya dari KPK, menanti kebenaran yang akan segera terungkap. Rumah topan ginting di klaster Topas bukan hunian biasa. Berdiri megah dengan desain modern minimalis, didominasi warna hitam, abu, dan putih. Pagar tinggi menjaga privasi, menegaskan status sosial pemiliknya. Harga properti di sini bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Biasanya, suasana tenang dan eksklusif, tapi hari itu berubah drastis. Rumah yang jadi simbol kemewahan kini jadi pusat perhatian karena dugaan korupsi. Kemegahan bangunan kontras dengan tuduhan yang dihadapi pemiliknya. Rumah ini kini jadi saksi bisu proses hukum yang bisa mengungkap jaringan korupsi lebih luas. Setelah penggeledahan, perlahan terungkap isi koper dan kardus yang dibawa KPK. Salah satu temuan utama uang tunai 2,8 miliar diduga hasil suap proyek. Uang sebanyak itu menimbulkan pertanyaan besar soal sumber dan tujuannya. Selain uang, KPK juga menyita 2 pucuk senjata api, temuan yang mengkhawatirkan untuk seorang ASN. Legalitas dan tujuan kepemilikan senjata ini jadi penyelidikan baru. KPK juga menyita rekaman CCTV, penting untuk melacak siapa saja yang keluar masuk rumah. Data CCTV bisa mengungkap pertemuan rahasia dan pihak lain yang terlibat. Temuan ini memperkuat dugaan korupsi dan membuka lapisan penyelidikan baru. Penggeledahan ini bagian dari rangkaian penyelidikan yang dimulai dari OTT di Mandailing, Natal. Pada 26 Juni 2025, KPK menangkap beberapa orang dalam transaksi suap proyek infrastruktur. Proyek jalan senilai 2,38 miliar jadi bancakan, dengan komitmen fee 10-20%. OTT mengamankan uang tunai 2,31 juta, diduga hanya sebagian kecil dari total suap. 5 tersangka ditetapkan, 3 pejabat, termasuk Topan Ginting, dan 2 pengusaha. Para pejabat diduga mengatur pemenangan tender untuk pihak tertentu. 2 pengusaha, ayah dan anak, diduga sebagai pemberi suap agar perusahaan mereka menang lelang. Kasus ini membuka jaringan korupsi antara pejabat dan pengusaha. KPK mulai memetakan kong kali kong yang merugikan negara.
Sebelum ke rumah Topan Ginting, KPK lebih dulu menggeledah beberapa lokasi strategis. Kantor Dinas PU Persumut di Jalan Sakti Lubis jadi sasaran utama. Ruang kerja kepala dinas dan bidang terkait diperiksa, mencari dokumen lelang dan bukti administrasi. Penggeledahan juga dilakukan di rumah dinas Topan Ginting di Jalan Busi, Medan. Strategi KPK bergerak cepat mengamankan bukti sebelum sempat dihilangkan. Setiap lokasi yang terhubung dengan tersangka jadi target penyidik. Dokumen dari kantor, rumah dinas, dan rumah pribadi akan saling melengkapi konstruksi perkara. KPK menutup semua celah agar tersangka tak bisa mengelak dari jerat hukum. Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Dinas PU Persumut, dikenal sebagai pejabat kunci proyek infrastruktur triliunan rupiah. Namanya kerap dikaitkan dengan tokoh politik penting, meski belum terbukti terkait kasus ini. Penetapan tersangka mengejutkan banyak pihak, tapi juga mengonfirmasi rumor soal praktik uang pelicin di proyek pemerintah. Gaya hidup mewah seperti rumah di Royal Sumatera jadi sorotan publik. Banyak yang bertanya, dari mana ASN bisa punya aset miliaran? Temuan uang tunai dan senjata api makin memperkuat kecurigaan publik. Kasus ini jadi pelajaran pahit soal integritas pejabat. Opini masyarakat terbelah, tapi mayoritas mendukung langkah tegas KPK. Topan Ginting kini jadi simbol dilema pejabat publik di tengah godaan kekuasaan. Setelah penggeledahan, tugas KPK baru dimulai. Semua barang bukti, dokumen, uang, CCTV, senjata akan dianalisis mendalam. Para tersangka, termasuk Topan Ginting, akan diperiksa intensif. KPK berharap bisa mengungkap jaringan lebih luas, bahkan kemungkinan tersangka baru. Publik menaruh harapan besar pada KPK untuk membongkar kasus ini hingga tuntas. Kasus ini jadi ujian komitmen pemberantasan korupsi di sektor infrastruktur. Penggeledahan di Royal Sumatera dan OTT di Madinah adalah pesan tak ada yang kebal hukum. Kini, bola ada di tangan KPK untuk menuntaskan kasus dan memulihkan kepercayaan publik.